Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang trigger. Oke, kita langsung saja kita ke materi. Apa itu trigger? Trigger merupakan kode perintah SQL yang berisi perintah SQL prosedural dan perintah deklaratif yang tersimpan di dalam database dan diaktifkan atau dijalankan oleh server database jika sebuah operasi tertentu dijalankan di dalam database. MySQL akan menjalankan trigger ketika ada program atau user atau store prosedur yang menjalankan perintah database tertentu, yaitu ketika menambahkan baris data ke tabel atau ketika menghapus semua data dari sebuah tabel. MySQL akan menjalankan trigger secara otomatis sesuai dengan kondisi tersebut. Trigger tidak bisa dipanggil atau dibatalkan dari sebuah program. Untuk mendefinisikan sebuah trigger menggunakan perintah create trigger dengan diikuti elemen trigger itu. Yang pertama, trigger moment berisi dua perintah yaitu before atau after. Kemudian untuk trigger event itu terdiri dari tiga perintah yaitu insert, update, dan update. Kemudian untuk trigger action itu merupakan trigger yang akan dieksekusi nantinya. Berikut contoh dari sebuah trigger. Jadi kita menggunakan create trigger dengan nama insert players. Kemudian untuk eventnya kita menggunakan after. Untuk trigger momennya kita menggunakan after. Untuk trigger eventnya kita menggunakan insert pada tabel players. Kemudian untuk trigger actionnya dituliskan di dalam di bagian sini di antara begin sama end. Langsung saja untuk contoh programnya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah database, yaitu database rumah sakit. Di sini terdapat beberapa tabel, dari mulai tabel agama, diagnosa, dokter, kunjungan, dan beberapa log aktivitas dari beberapa tabel untuk mencatat semua aktivitas yang berubah atau perubahan sebuah data pada tabel. Jadi ketika ada perubahan atau updating dari sebuah tabel akan disimpan ke dalam tabel log seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada tabel kunjungan ya. Dan di sini ada tabel diagnosa, kunjungan, oke, pembayaran sudah, oke. Langsung saja kita ke contoh program. Di sini saya akan mencontohkan. Di sini ada sebuah tabel diagnosa, kemudian ada tabel log diagnosa. Jadi diagnosa ini merupakan tabel master, dan kemudian untuk log diagnosa ini merupakan tabel untuk mencatat semua perubahan data yang terdapat di tabel diagnosa. Nah, untuk menyimpan tabel perubahan data yang terdapat di tabel diagnosa, kita gunakan sebuah trigger. Jadi ketika ketika data itu diubah atau diedit, maka akan otomatis tersimpan di tabel lognya, di tabel bayangannya seperti itu. Kita coba membuat itu. Jadi yang pertama, untuk struktur pembuatan trigger seperti sama halnya dengan store prosedur, kita gunakan delimiter. Oke, kita gunakan delimiter. Untuk kita gunakan $. Kemudian kita untuk mendefinisikan sebuah trigger itu gunakan create trigger. Kemudian nama triggernya, anggap saja kita gunakan nama diagnosa misalkan I. Kemudian untuk untuk trigger eventnya kita gunakan after insert.
insert, kemudian after insert pada tabel apa? Pada tabel diagnosa tadi, on diagnosa. Nah, jadi kita membuat sebuah trigger dengan nama diagnosa underscore AI. Untuk trigger momennya itu menggunakan after. Untuk trigger eventnya kita menggunakan insert pada tabel apa? Diagnosa. Tadi sudah nama dari tabel untuk menyimpan perubahan diagnosa itu log diagnosa. Nah, kemudian for each row nah, untuk penulisan trigger action kita letakkan pada bagian begin dan end. Jangan lupa penulisan untuk trigger itu sama halnya dengan start prosedur. Oke. Jadi untuk query atau action dari triggernya kita letakkan di bagian sini. Insert into log diagnosa, set. Jadi di dalam tabel diagnosa dan log diagnosa itu kolomnya adalah sama. Jadi kita hubungkan menggunakan kode. Nanti biarkan saya mengetik query dulu. Nanti saya jelaskan maksud dari query yang saya buat. Oke. Jadi untuk pembuatan trigger di sini sudah selesai. Jadi saya ulangi lagi, untuk pembuatan trigger ini sama halnya dengan pembuatan start prosedur. Dimulai dengan kata delimiter, kemudian create trigger, nama triggernya, kemudian trigger momennya itu apa. Tadi trigger moment ada dua, yaitu after atau before. Jadi gunakan salah satu ketika membuat trigger. Kemudian untuk trigger eventnya kita tadi ada 3, yaitu insert, update, dan delete. Nah, di sini kita gunakan trigger event insert. Kemudian pada tabel apa? Itu pada tabel log diagnosa untuk mencatat perubahan data yang terdapat pada tabel diagnosa. Kemudian kita letakkan trigger actionnya itu pada bagian begin dan end. Jadi ketika ada perubahan di tabel diagnosa, maka secara otomatis ketika sistem itu berjalan akan menginsertkan atau menambahkan data baru sesuai dengan perubahan data yang ada di tabel diagnosa tadi. Jadi diinputkan ke tabel log diagnosa dengan rincian, yaitu kode diagnosa,
nama diagnosa, dan kode tindakan beserta tanggalnya. Atau kita langsung saja kita panggil triggernya, itu call trigger. Kita lihat saja dulu apakah trigger tersebut berhasil dibuat atau tidak dengan perintah show trigger. Untuk melihat semua trigger yang ada di database kita, pakai triggers. Jadi untuk melihat semua data trigger, kita menggunakan kata triggers. Tadi kita membuat trigger dengan atas nama diagnosa AI. Jadi trigger yang sudah kita buat tadi, diagnosa AI sudah berhasil kita buat. Kemudian untuk contoh, sebenarnya untuk trigger ini sama, tinggal kita pahami saja penggunaan trigger event, trigger momen, dan trigger aksinya. Jadi kita pahami struktur dari pembuatan trigger itu sendiri. Untuk trigger aksinya sama halnya dengan SQL query yang lain seperti insert into, terus update, set, kemudian delete, dan lain sebagainya. Jadi itu konsep dari trigger. Misalkan ketika tabel pembayaran ya, misalkan nih kita punya tabel transaksi, kemudian kita buat untuk menghitung total penjualan atau total pengeluaran, itu kita bisa menggunakan trigger seperti itu. Jadi itulah beberapa konsep atau penjelasan secara singkat tentang konsep trigger. Silakan nanti dibaca modulnya. Di sini terdapat beberapa contoh untuk trigger dan beberapa aturan dari pembuatan trigger. Oke. Ini merupakan tugas praktikumnya. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk tugas praktikum. Jadi di sini ada 3 tabel, yaitu tabel mobil, peminjaman, dan pelanggan. Dan di sini terdapat relasi antara ketiganya, mobil dengan peminjaman serta pelanggan dan peminjaman. Dan untuk tugasnya ini terdapat 4 tugas, yaitu buatlah trigger dan prosedur jika dibutuhkan. Tapi untuk modulnya ini kita sudah masuk ke bagian trigger, jadi diusahakan untuk membuat sebuah trigger. Jadi untuk yang pertama itu pastikan tanggal rencana kembali tidak lebih awal dari tanggal pinjam. Jadi di sini sudah ada field tanggal rencana kembali, kemudian tanggal pinjam. Jadi tidak boleh melebihi tanggal pinjamnya tadi. Kemudian yang kedua, ketika mobil dikembalikan, tanggal kembali diisi, juga menghitung total bayar dan denda jika ada. Jadi gunakan trigger ya. Kemudian untuk nomor 3, ketika insert data ke tabel pelanggan, pastikan panjang NIK sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk ini bisa gunakan kondisi. Jadi ketika menginputkan sebuah data baru ke tabel pelanggan, NIK itu kan ada 12 digit ya. Nggak tahu berapa, lupa. Pokoknya tidak boleh melebihi batas maksimal dari panjang NIK. Nah, ketika panjang NIK itu lebih, maka akan tampil notis atau peringatan di layar laptop.
gunakan untuk penggunaan notis seperti soal nomor 3 itu bisa digunakan signal SQL state. Ya, silakan cari referensi di internet, sangat banyak sekali, silakan dieksplor sendiri untuk modul trigger ini. Nanti ketika ada pertanyaan, silakan ajukan saja, tidak usah malu-malu. Jangan menunggu ketika asistensi, karena asistensi itu merupakan penilaian dari tugas praktikum kalian. Jadi ketika ada kesempatan untuk bertanya ataupun diskusi, silakan langsung ajukan pertanyaan. Oke, untuk yang terakhir, itu ketika insert data ke tabel mobil, pastikan di kolom plat nomor setengah karakter awal harus huruf. Ya, sama konsepnya sama dengan yang nomor 3. Oke, sekian tutorial atau penjelasan singkat tentang konsep trigger. Oke. Sekian penjelasan tentang trigger. Silakan tanyakan ketika ada pertanyaan, ketika ada yang belum mengerti dan paham tentang konsep trigger. Oke, saya akhiri. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa ditangkap ya, bisa dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.